Begitu juga iman kepada hari akhir. Kepada hari akhir ini diharapkan perilaku kita dalam keseharian mencerminkan kita adalah orang yang beriman kepada hari akhir. Di mana hari akhir itu adalah hari lebih lama waktunya dibanding dengan kehidupan di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa perbandingan antara kehidupan dunia dengan akhirat itu, yaitu yang pernah dan sering saya sampaikan ketika di kegiatan zikir dan tausiah di masjid pada waktu-waktu yang lalu, bahwa Nabi menunjukkan ketika itu Nabi menyebutkan jika kita mencelupkan air di lautan, samudra yang luas itu, yang tanpa tepi itu, kita melihat dari tengahnya. Kemudian kita celupkan jari kita di lautan, setelah itu kita angkat jari kita dari air laut itu, satu tetes yang jatuh dari celupan jari kita ini, satu tetesnya itulah dunia. Sedangkan akhirat itu adalah lautan, samudra yang luas itu. Jadi sangat jauh sekali perbandingannya. Sehingga semestinya kalau kita menyadari itu, bagaimana dalam perbuatan kita sehari-hari ini, mengapa kita harus mengejar-ngejar dunia itu yang hanya setetes dibandingkan dengan lautan samudra yang luas itu? Tentulah orang yang cerdas, orang yang berakal, sehingga banyak disebutkan oleh Allah, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tadhakkarun. Mengingatkan kepada kita, berpikirlah. Akal yang diberikan oleh Allah ini, mestinya orang yang normal itu berpikir bagaimana dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat yang luas itu ibarat samudera, dan tidak terjerumus ke dalam yang sedikit ini di dunia ini. Yang pada kenyataannya orang memburu-buru untuk mengejar kehidupan dunia. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah suatu ketika dia duduk di pasar, kemudian ada seekor anak kambing yang cacat. Kemudian kambing itu sudah mati, jadi mayat atau bangkai. Kalau kita manusia kita sebut mayat. Kalau hewan, binatang kita sebut bangkai. Ayam mati, itu bangkai ayam. Kambing mati, bangkai kambing. Ketika itu Nabi duduk di pasar, kemudian dengan seekor kambing, anak kambing yang mati, cacat itu, kemudian Nabi tawarkan kepada para sahabat, wahai sahabat, ini silakan ada anak kambing, aku jual 1 dirham, kata Rasulullah SAW. Kambing itu harganya 1 dinar. 1 dinar itu berarti 1 keping uang emas. Itu nilai sekarang mungkin sekitar 3 juta rupiah. Tapi kalau 1 dirham itu uangnya kira-kira 70 ribuan lah. Nah, kata Nabi, silakan, ada yang mau belinya, aku tawarkan dengan 1 dirham saja. Kemudian orang-orang di sekitar pasar itu berkata, ya Rasulullah, siapa yang mau beli kambing yang cacat ini? Kalaupun ada orang yang mau belinya, tidak mau dia belikan. Apa? Di samping cacat, kambing ini sudah mati. Ini bangkai kambing. Mana ada orang yang mau membelinya, walaupun harganya dengan 1 dirham. Kata Rasulullah, mungkin bisa dimanfaatkan kulitnya atau bulunya. Kata orang-orang di situ, tidak ada yang mau. Baiklah, kata Rasulullah, ambil saja kambing ini tanpa harus membayar, gratis. Orang-orang di sekitarnya juga tertawa. Mana ada orang yang mau mengambilnya, wahai Muhammad? Karena ini kambing yang sudah cacat. Seandainya dia hidup saja, orang tidak mau ngambilnya. Apalagi dia mati, jadi bangkai kambing. Nah, kata Rasulullah, nah kamu perhatikan, kata Rasulullah, bangkai kambing yang cacat dan mati ini tidak ada orang yang mengambilnya. Orang jijik untuk mengambilnya.
Nah, inilah ibaratnya dunia, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat itu, kata Nabi, jika engkau makan makanan yang enak-enak dari makanan, kemudian dari minuman yang begitu lezatnya, segala macam yang kita masukkan melalui mulut kita ini, yang kita beli dengan harga mahal, kita olah dengan susah payah, kita makan, yang kita keseharian kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan makan kita itu. Kemudian nanti setelah makan, kata Nabi, apa yang kita keluarkan, yang kita buang dari ampas makanan, yang menjadi kotoran. Ketika kotoran itu kita buang, jangankan untuk melihatnya. Kita kan tidak mungkin ketika kotoran keluar itu kita lihat. Kita tutup mata kita tak mau melihatnya. Kita jijik. Padahal keluar dari tubuh kita sendiri. Kemudian kita tidak mau menciumnya, baunya tidak enak, bau busuk. Kita tidak mau melihatnya, kotoran itu, kita tidak mau menciumnya. Nah, kotoran yang keluar itu, kata Rasulullah, itulah dunia. Kita tidak mau melihatnya, kita tidak mau menciumnya, kita jijik dengan dia. Jadi ada 3 riwayat ini yang menyebutkan tentang Nabi sungguh-sungguh menyampaikan tentang perbandingan kehidupan dunia dan akhirat itu sungguh jauh. Mestinya orang yang berakal, orang yang berpikir normal, orang yang waras ini, dia tidak mau meninggalkan kehidupan akhirat itu. Galau hatinya untuk kehidupan akhirat itu. Dia takut nanti akhirat nanti dia bermasalah. Walaupun dia harus menghadapi kehidupan dunia ini yang mungkin dia akan sengsara di kehidupan dunia. Dia tidak seberuntung orang lain. Maka ketika kita tidak memiliki rumah yang mewah, kita jangan iri. Kita hanya memiliki rumah yang biasa-biasa. Jika kita mengetahui informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tentang bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama, lebih mulia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dalam surah Duha. Allah berfirman bahwa sungguh bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Jika seseorang galau hatinya, kata Rasulullah SAW, memikirkan tentang bagaimana nasibnya nanti di akhirat, bagaimana sejak dia mati di kehidupan dunia ini terlepas jasadnya dari rohnya, kemudian dikuburkan dia di alam barzah, itu cukup lama, lebih lama dibanding dengan alam dunia ini. Jika mungkin di dunia ini kita mengalami kehidupan selama 50 tahun atau 60 tahun. A'mar ummati ma baina sittin wa sab'in, kata Rasulullah. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ke dunia ini katakanlah kita berumur 100 tahun begitu. Yang jarang sekali kita temukan ada orang berumur 100 tahun kemudian ketika dia mati. Maka berapa lama dia berada di alam kubur itu, alam barzah itu? Dia menunggu hingga kiamat tiba. Kapan kiamat? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Jika kiamat itu 100 tahun lagi, maka kita berada di alam barzah itu 100 tahun. Jika kiamat itu 1000 tahun lagi, maka kita di alam barzah itu 1000 tahun. Rasulullah dan para sahabat yang sudah meninggal dunia 14 abad yang lalu, 1400 lebih yang lalu. Berarti mereka hingga sekarang sudah berada di alam barzah itu, hitungan kita adalah selama 1400 tahun lebih. Begitu juga kita. Nanti berapa lama kita berada di alam barzah? Yang jelasnya di alam barzah itu akan lebih lama dibanding alam dunia ini. Ketika seorang berada di dunia ini dalam menjalankan semua perintah Allah, dia jalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan kitab Allah, tuntunan dalam Al-Quran, sesuai yang dituntun, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka insya Allah amanlah dia berada di alam barzah itu, ditemani dengan amal ibadahnya,
ditemani dengan kebaikan-kebaikannya selama hidup di dunia, ketaatan, ketakwaannya selama hidup di dunia ini, yang patuh dia kepada Allah. Mungkin dia akan mendapatkan kuburnya itu luas, terang, ditemani dengan kenikmatan. Ada nikmat kubur, surga kubur. Namun harus kita ketahui bahwa juga ada azab kubur. Di kubur itu ada DP nerakanya. Bagaimana jika seseorang selama hidup di dunia ini tidak menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, melanggar apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, tak sesuai dengan tuntunan Allah, tak sesuai atau melanggar tuntunan Rasul, maka kita ketahui sendiri bagaimana nanti kita di alam barzah. Kita akan disiksa. Kita akan merasakan kesengsaraan. Jika berada di alam barzah 100 tahun kita sengsara. Jika di alam barzah kita 1000 tahun kita mengalami kesengsaraan. Nah, itu yang harus kita pikirkan.